Dari Benjamin Graham. An investment operation is one which upon thorough analysis promises safety of principal and adequate return. Jadi di sini ada 3 konsepnya ya. Wah, mungkin apa tuh bahasanya, bahasa Inggris nggak jelas. An investment operation is one which upon thorough analysis. Analisa secara menyeluruh artinya ya. Bukan analisa, oh ini kayaknya sahamnya ini kan technical di sini, support di sini, beli sini. Itu bukan investment approach ya. Investment approach itu kita apa? Kita lihat background dari bisnisnya apa. Kita lihat manajemennya siapa. Siapa sih behind manajemennya? Siapa sih yang running perusahaannya? Perusahaan ini ngasilin labanya gimana? Dari produknya, dari misalnya iPhone dia jual berapa? Berapa billion dollar dia jual dari iPhone? Persenannya berapa? Oh 40%. Oh sisanya dari berapa? Apple Watch berapa persen? Sisanya ada apa lagi? Ada AirPods. Wah AirPods ternyata laku juga ya. Ada apa lagi? Apple Services. Oh gede ya, 17 billion dollar Apple Services. CEO-nya siapa? Tim Cook. Siapa lagi manajemennya? Oh ini manajemennya kompeten. Udah lama ngikut Steve Jobs dari dulu. Itu hal yang kita ikutin ya. Misalnya BCA, oke net interest marginnya BCA berapa? Kita lihat yang jalanin siapa? Pak Yahya dan Bu Vera. Manajemennya apakah jujur, kompeten, dan berkualitas? Hal-hal seperti itu adalah thorough analysis. Gue suka kasih analogi ini. Lo kalau mau beli kulkas di rumah lo analisa nggak kulkasnya? Oh iya ini speknya kayak gini. Tapi kalau ditanya saham nih, gue sering nih ketemu orang, kok ini saham BRI bagus nggak? Gue tanya, direktur utamanya tahu nggak siapa? Nggak tahu. NPL-nya berapa, non-performing loan-nya? Nggak tahu berapa. Terus buat apa? Lu beli apa? Gitu. Kalau lu beli TV, beli kulkas, lu analisa, oh ini kulkasnya kayak gini, wattnya sekian. Tapi lu beli saham gitu kan, investasi gitu. Lu cuma tahu tikernya doang, lu tahu cuma angka-angka nggak jelasnya doang. Tapi lu nggak tahu bisnisnya seperti apa. Itu udah ngelanggar aturan pertamanya, analisa secara menyeluruh. Yang kedua, safety of principal. Yaitu keamanan dari modal kita. Karena rule pertama dari Warren Buffett adalah jangan hilang duit. Rule kedua jangan lupa rule nomor 1. Jadi jangan sampai hilang duit. Ngapain? Gua tanya sekarang. Kita investasi kan, orang bilangnya untuk ngalahin inflasi. Kayak gue bilang tadi, untuk compounding. Ya nggak? Lu punya uang 1 juta nih. Lu investasi malah boncos. Gue mendingan kena inflasi bos. Inflasi cuma 4%. Lu boncos 50%. Kan beli saham gorengan boncos 50%. Nggak usah investasi, sekalian pegang cash aja gitu. Ingat, jangan hilang uang. Kan biasa diajarin tuh, weh kita disiplin cut loss, ya kan? Itu buat brokernya, bikin broker jadi kaya. Investasi ya jangan rugi, ya jangan hilang duit. Kita analisa secara mendalam, kita beli saham-saham yang kita yakin. Next apa? Adequate return. Kalian perhatiin, adequate return tuh bahasa Indonesianya apa? Return yang cukup. Ya unik nggak? Return yang cukup. Dia nggak bilang return yang luar biasa, return multi-bagger, return 200%, 2000%. Ya kan? Return yang cukup. Kenapa? Karena Benjamin Graham ngerti compounding. Warren Buffett seumur hidupnya cuma 20%, tapi panjang, ya. Waktunya panjang dan konsisten. Kita nggak perlu kok 100% per tahun, 13%, 15%, it's good enough gitu. Beli BCA 20% tidur, Apple 25% year on year tinggal tidur. Nggak pusing beli saham ya. Jadi adequate return. Thorough analysis, yang kedua safety of principal. Amanin modal, yang ketiga adalah return yang cukup, bukan return gila. Jangan cari return tinggi untuk resikoin modal kita. Nah, ini adalah konsep yang paling penting nih dari Benjamin Graham, yaitu margin of safety. Lu misalnya nyetir sebuah truk nih. Truk lu misalnya beratnya 80 ton. Ini gua ngada-ngada aja ya. Beratnya 80 ton. Di depan tuh ada jalan gitu. Ada jalan jembatan gitu. Jembatan bilang ini maksimum 100 ton. Truk lu tuh 80 ton. Lu berani nyebrang atau enggak? Mungkin banyak dari sini yang bilang, oh berani, kan masih sisa 20. Kalau gue pribadi, gue nggak berani. Kenapa? Karena yang bikin jembatan bisa aja salah hitung. Bisa aja sebenarnya 88, bedanya cuma 8. Ya aman, tapi kan udah goyang gitu. Kalau misalnya sekarang, truk lu 110 ton, berani nyebrang nggak? Mungkin ada yang bilang, wah lu orang gila lu kan. Orang gila lu nyebrang truk 110 ton. Tapi banyak banget yang lakuin hal itu di saham. Gue berani nyebrang kalau truk gue tuh 50 ton. Kalau truk gue 50 ton, itu gue berani nyebrang. Ini gue akan jelasin pakai grafik sebelumnya. Ini gue akan konsep di sini ya. Kalian perhatiin baik-baik ya. Ini gue akan lihat di layar. Nah kalian jadi ikutin gue ya. Itu kan ada benang merah tuh, ya kan? Kita lihat ada drop yang pertama tuh ini di paling kiri, ada naik yang tinggi sama drop yang di kanan. Anggap ini adalah jembatan dan truknya. Truknya itu adalah benang yang hitam, ya. Dan jembatan itu adalah benang yang merah. Kita lihat pertama tuh. Dia kan turun dulu, terus dia naik ke atas, terus turun lagi ya. Ini kayak saham gitu kan. Tapi kita anggap ini truk biar kalian gampang ingat ya. Misalnya jembatannya tuh dia kasih tahu jembatannya itu let's say 100 ton. Pas di bawah situ truknya itu 80 ton tuh. Lihat kan? Di bawah situ itu truknya 80 ton. Tapi begitu dia udah naik, dia naik lebih dari 100 ton. Kenapa masih ada yang beli? Dia akan balik lagi kan ke 100 ton.
Lu kalau beli di atas 100 ton akan selalu kena bantai. Tapi lu kalau beli di bawah 100 ton lu cuan. Misalnya dia paling ujung tuh truknya udah sisa 50 ton, ya kan? Udah naik, truknya sisa 50 ton, jembatannya 100 ton. Ya udah beli hajar lah, dia balik lagi gitu. Kenapa kalau truk kalian nggak berani nyebrang 190 ton gitu? Jembatan maksimum 100 ton nih, tapi truk kalian 190 ton. Kalian nggak berani nyebrang kalau naik truk. Tapi kalau di saham tuh kan 250 ton gitu kan. Tapi jembatan 100 ton kalian nyebrangnya mati lah, kena bantai kalian. Ya, jadi konsepnya gampang banget. Kayak kalian nyetir truk, di depan ada jembatan, ya. Nilai intrinsik itu adalah jembatannya dan truk itu adalah saham kalian. Jadi kalau misalnya itu nggak ada margin of safety-nya tadi, jangan nyebrang. Ya boleh sih kalian bisa cuan sih kalau truknya 99 ton gitu, itu bisa cuan. Cuman ya gue nggak mau kena bantai. Jadi Benjamin Graham bilang itu adalah margin of safety. 3 kata-kata paling penting, margin of safety. Ya. Jadi berapa persen jarak antara nilai intrinsik dan saham kalian? Kalau kita lihat tadi BNI kan target gue 9.000 nih, harganya 4.000. Diskonnya banyak, itu kayak truknya jembatannya 9.000, truknya itu 4.600, ya gue hajar lah. Tapi kalau misalnya udah 7.000, 8.000 ya masih bisa dihajar, masih bisa cuan, tapi mikir-mikir gitu. Kayak Mandiri sekarang misalnya 10.400, orang baru FOMO. Tapi kalian lihat research-nya di Ternak Uang, gue udah bilang dari harga berapa gitu Bang Mandiri. ESA gue masuk 200, target gue ya 600 gitu. Tapi dikasih sama Mr. Market, alhamdulillah gitu kan 1.000 lebih. Bagger berapa kali? Jadi intinya apa? Kita cari truk-truk yang di bawah dari jembatannya. Simple. Gimana caranya kalian bisa analisa? Yang pertama adalah kita pahamin cara baca laporan keuangan gimana. Nah ini mungkin gue akan bikinin video yang berbeda. Kalau video ini rame, gue bakal bikinin video yang berbeda. Gimana caranya kita bisa baca laporan keuangan. Tapi simpelnya adalah laporan keuangan terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah balance sheet-nya, income statement, dan juga cash flow statement. Kalian harus ngerti nih kenapa ini saling berhubungan. 3 statement ini. Balance sheet itu kita kayak ngecek, oh perusahaan ini peredaran darahnya bagus nggak kalau misalnya dokter gitu. Kita cek, oh utangnya sehat nggak terhadap cash-nya. Income statement, dapat duitnya dari mana ya? Apakah operational profit-nya dia, apakah secara operasional dia menghasilkan profit atau enggak? Ya, dan cash flow statement-nya. Jadi kita harus ngerti kenapa ini saling bergabung. Itu mungkin terlalu panjang kalau dijelasin di video ini, gue akan jelasin di video selanjutnya kalau misalnya video ini rame. Dan pelajarin sektor yang kalian ingin investasi. Ya. Kalau kalian mau investasi di perbankan, ngerti tentang perbankan. Kalian mau investasi di consumer goods, ngerti di consumer goods. Dia jualannya apa? Kalau perbankan jelas ya, pinjam dari orang dan dia bungain gitu. Dia pinjam dari orang dengan bunga yang lebih rendah, dia bungain dengan bunga yang lebih tinggi. Sisanya adalah NIM namanya, net interest margin. Jadi kalian ngerti industri yang kalian kerjain itu apa? Gimana caranya valuasi perusahaan batubara? Gimana caranya valuasi perusahaan consumer goods? Pasti beda. Perusahaan energi sama perusahaan yang jualan Indomie itu pasti beda cara valuasinya. Karena satu berdasarkan harga komoditas, satu itu berdasarkan harga produk dia. Jadi pasti beda. Jadi pertanyaannya di sini, kalian tuh lebih pilih mana? Diajarin kayak gini untuk ngerti konsepnya dan bisa pilih saham sendiri, atau kalian mau cuman ya ikut-ikutan orang gitu, ikut-ikutan teman bilang di mobil, oh saham A bagus, ikut beli gitu. Jangan kayak gitu ya. Jadi ingat, beli saham kayak lu beli kulkas, lu analisa secara dalam. Ini kan konsepnya sederhana ya. Ini kan konsepnya sederhana, kita ngerti mindsetnya gimana cara investasi. Buat yang mau belajar lebih dalam, kalian bisa cek di Ternak Uang aja, itu lengkap di sana. Laporan keuangan, semua bikin Excel modeling, valuasi, cari intrinsic value-nya, mau pakai dividend discount model, pakai discounted cash flow, itu semua lengkap di sana ada. Jadi kalian bisa belajar secara lengkap di sana, obligasi valuasinya gimana, saham valuasinya gimana. Jadi semoga video kali ini bermanfaat untuk kembangin mindset kalian tentang saham. Jadi beli saham tuh nggak cuma lihat ticker, lihat chart, tapi kita lihat sebagai bisnis yang kita bisa beli ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you semuanya.